Ya. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4, mata kuliah Pemrograman Web kelas B. Saat ini kami akan mempresentasikan proyek yang kami buat, yaitu mengenai sistem informasi perpustakaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Johan Sewati Mena dan teman saya Joselino Yahumahu. Dan saya Andri Theodor Nuntati Pikalawat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jodor Mtili dari kelompok 4. Selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada bagian ini saya akan jelaskan yang pertama baris 1 sampai 17 dari berkas indeks HTML, yaitu komentar header dan deklarasi dokumen. Baris 1 sampai 5 ini merupakan blok komentar HTML yang diapit tanda panah, dan bagian ini tidak diaksesi oleh peramban dan hanya berfungsi sebagai identitas dari berkas itu sendiri. Lalu di sini ada menjelaskan bahwa ini adalah proyek UAS pemrograman web berdasarkan pada berkas indeks HTML yang berperan sebagai struktur halaman, serta catatan bahwa program dipisah menjadi 3 berkas yang harus berada dalam satu folder yang sama. Kita masuk pada baris yang ke-6. Di sini ada doctype HTML yang menyatakan bahwa dokumen ini menggunakan standar HTML, sehingga peramban akan merender halaman dalam mode standar yang ada. Baris ke-7 ini membuka elemen akar dari seluruh dokumen, yaitu atribut length ID menandai bahwa bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang berguna untuk aksesibilitas dan SEO. Dan masuk pada baris 8 yaitu head, yaitu membuka bagian kepala dokumen yang membuat metadata dan tidak tampil langsung di halaman. Pada baris 9 ini menetapkan pengodean karakter UTF-8 agar huruf beraksen dan simbol dapat tampil dengan benar. Baris ke-10 di sini dijelaskan meta viewport yang mengatur agar lebar tampilan mengikuti lebar perangkat dengan skala awal 1. Ini adalah dasar dari desain yang responsif. Dan baris yang 11 yaitu elemen title menetapkan judul yang akan muncul pada tab peramban, yaitu Sistem Informasi Perpustakaan UKIM. Poin kedua, baris 19 sampai 26, yaitu baris 19 adalah komentar yang menjelaskan bahwa pemuatan font ini bersifat opsional dan akan berdegradasi rapi ke font sistem apabila perangkat tidak terhubung ke internet. Baris 20 dan 21 berfungsi membuka koneksi awal ke server font Google agar proses pemuatan font menjadi lebih cepat. Di sini ada atribut yaitu cross origin pada baris 21. Diperlukan karena permintaan ini bersifat lintas asal, yaitu pengambilan sumber daya dari domain yang berbeda. Baris 22 memuat berkas CSS untuk font yang ada. Seperti disebutkan sebelumnya, ini bersifat opsional. Apabila tidak ada koneksi internet, tampilan akan otomatis memakai font sistem sebagai cadangan. Baris yang ke-25 merupakan baris kunci dalam pemisahan berkas yang menautkan seluruh aturan tampilan dari berkas style CSS ke dalam dokumen HTML. Dan baris yang ke-26 ini menutup bagian kepala atau head pada dokumen dan menandai berakhirnya seluruh metadata. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu baris 28 sampai 63. Pada baris 28 yaitu body membuka bagian isi yang benar-benar tampil di layar pengguna. Pada baris 30 di sini mendefinisikan halaman 1 dengan kelas page menjadikan salah satu dari beberapa halaman dalam sistem, sedangkan kelas aktif membuatnya tampil pertama kali saat halaman dibuka. Halaman-halaman lain akan tersembunyi secara default. Baris ke-31 dan 23 dan 32 adalah 2 elemen yang memusatkan kartu login di tengah layar, sedangkan authentic card adalah kartu itu sendiri. Baris ke-33 sampai 36 yaitu bagian brand, itu berisi label kecil bertuliskan perpustakaan
dengan judul utama menggunakan H1 dan nama instansi, dan ini merupakan bagian kepala dari kartu login. Baris 39 disiapkan kosong sebagai wadah untuk menampilkan pesan error atau pesan sukses login yang akan diisi melalui JavaScript. Baris 40-43 adalah kelompok input username dengan elemen label memiliki atribut for yang nilainya cocok dengan ID pada input, agar keduanya saling terhubung secara semantik. Dengan input bertipe teks, ini memiliki ID login user sebagai pegangan bagi JavaScript untuk mengambil nilainya. Pada baris 44-47, ini adalah kelompok input password dengan type password yang menyembunyikan karakter saat diketik demi keamanan. Baris 48 adalah tombol masuk dengan atribut onClick, akan memanggil fungsi login yang terdapat pada script JS atau JavaScript setiap kali tombol ini diklik. Lanjut pada baris 49-51, ini adalah tautan untuk berpindah ke halaman register melalui pemanggilan show page. Pada baris 52 ini menampilkan petunjuk akun, contoh yaitu username admin dan password admin 123, agar penguji dapat langsung mencoba login tanpa harus mendaftar terlebih dahulu. Dari baris 53-56, ini adalah serangkaian tag penutup dan section yang mengakhiri seluruh struktur halaman dari login itu sendiri. Masuk pada poin keempat, yaitu baris 65 sampai baris yang ke-100. Baris 65 adalah komentar yang menandai bahwa bagian ini merupakan halaman register yang berfungsi sebagai nilai tambah dari sistem. Baris 66 ini mendefinisikan halaman kedua ini. Perlu diperhatikan bahwa elemen ini tidak memiliki kelas aktif, sehingga halaman ini tersembunyi secara default sampai dipanggil melalui fungsi JavaScript, dan struktur kartunya sama seperti halaman login. Baris 69 ini disiapkan sebagai wadah khusus untuk menampilkan pesan validasi atau pesan error pada halaman register. Selanjutnya terdapat 3 kelompok input. Yang pertama adalah username pada baris 70-73 dengan ID request user. Lalu yang kedua adalah password pada baris 74-77 dengan ID rect password juga, dengan diberi placeholder minimal 6 karakter sebagai petunjuk validasi. Ketiga adalah konfirmasi password pada baris 78-81. Lalu adanya kolom konfirmasi ini memungkinkan sistem untuk memvalidasi kecocokan antara password dan konfirmasinya saat pendaftaran diproses. Baris yang ke-28 ini adalah tombol daftar yang akan memanggil fungsi register ketika diklik. Fungsi inilah yang nantinya memproses seluruh logika pendaftaran akun baru. Dan baris 83 adalah tautan kembali ke login yang memanggil fungsi show page login untuk berpindah kembali ke halaman login. Selanjutnya dashboard bila atas dan logout. Baris 105, section ID page dashboard, class page, halaman 3, halaman utama setelah login atau tersembunyi di awal. Baris 107, header class top bar bila atas yang tetap terlihat saat menggulir. Baris 108-114, bagian logo kotak berinisial P atau mark, yaitu judul dan subjudul sistem. Baris 116, AD current user, yaitu teks akan diganti nama pengguna oleh JavaScript setelah login berhasil. Baris ke-117, tombol logout memanggil handle logout untuk keluar dari sistem. Selanjutnya dashboard kartu ringkasan. Baris ke-121, div class container, itu untuk membatasi lembar konten agar mudah dibaca. Baris 123, div class starts menampung 3 kartu ringkasan.
baris 124 sampai 126 yaitu 3 kartu angka dengan ID start judul, start stock, start kategori, nilai awalnya 0 dan diperbarui JavaScript melalui fungsi update start. Selanjutnya dashboard formulir data buku. Baris ke 134 ID from title yaitu berjudul tambah buku baru. JavaScript mengubah menjadi edit buku saat mode edit. Baris ke 138 ID from MSG yaitu wadah pesan validasi formulir. Baris 141 input type hidden ID book ID yaitu input tak tampil yang menyimpan ID book ketika sedang diedit menjadi penanda mode create versus update. Baris 143 div class from grid yaitu menata kolom-kolom input menjadi grid 2 kolom. Baris ke 144 sampai 159 4 kelompok input teks berpola sama yaitu kode, judul, pengarang, penerbit yaitu pasangan label dan input type teks dengan ID masing-masing sebagai pegangan JavaScript. Baris ke 160 sampai 163 input tahun terbit bertipe number dengan batas min 1900 dan max 2100. Baris ke 164 sampai 175 select ID book kategori yaitu menu pilihan kategori, option value yaitu pertama adalah placeholder kosong agar bisa divalidasi wajib pilih. Baris ke 176 sampai 178 input stock bertipe number dengan min 0 agar tidak negatif. Baris ke 182 sampai 184 yaitu dua tombol aksi yaitu simpan buku ID submit btn memanggil headline save book dan batal memanggil reset form. Teks tombol simpan berubah menjadi perbarui buku saat mode edit. Selanjutnya dashboard tabel daftar buku dan penutup. Baris ke 196 sampai 198 input ID search input render book yaitu kotak pencari peristiwa input memanggil render book setiap kali karakter diketik sehingga tabel tersaring seketika. Baris ke 200 sampai 201 div class tabel warp yaitu membungkus tabel agar bisa digulir mendatar di layar sempit yaitu tabel melalui tabel data. Baris ke 202 sampai 213 date berisi satu baris th sebagai judul kolom yaitu kode, judul, pengarang, penerbit, tahun, kategori, stok, dan aksi. Baris ke 215 yaitu T-body ID book table sengaja kosong isinya diproduksi JavaScript yaitu fungsi render book. Inilah wujud menampilkan data dari JS. Baris ke 224 baris kunci yaitu script search script JS menautkan berkas logika diletakkan di akhir body agar semua elemen sudah termuat sebelum script berjalan. Baris ke 225 sampai 226 body dan HTML menutup dokumen. Ya baik, selanjutnya kita akan masuk pada bagian tampilan dengan nama filenya yaitu style CSS. Yaitu yang pertama pada bagian desain tokens dan variabel warna yaitu pada baris 9 sampai 22. Yaitu yang pertama baris 9 root adalah selektor untuk seluruh dokumen yaitu tempat ideal untuk mendefinisikan variabel global. Kemudian pada baris 10 sampai 19 yaitu 10 variabel warna yang diawali dengan double min yaitu mendefinisikan warna sekali di sini lalu memakannya berulang lewat var nama
membuat tema mudah diubah secara terpusat. Kemudian pada baris 20 yaitu radius, nilai kelengkungan sudut yang seragam yaitu 14 px. Kemudian baris 21 yaitu shadow mendefinisikan bayangan kartu yang seragam. Ya, selanjutnya pada bagian reset dan juga gaya dasar pada baris 27 sampai 43. Yang pertama baris 27 yaitu selektor universal yang ditandai dengan tanda bintang, menormalkan bawaan peramban yaitu box sizing, box border, membuat lebar elemen sudah termasuk padding dan juga border. Kemudian pada baris 29 sampai 37 yaitu gaya body, font utama inter dengan cadangan font sistem, latar bergradasi lembut di atas warna, paper, warna teks tinggi minimal 1 layar penuh 100 pH dan jarak antar baris 1,5. Kemudian pada baris 39 yaitu kelas bantu dot serif untuk menerapkan font Frances pada elemen judul tertentu. Kemudian baris 42 yaitu baris penting navigasi dot page di display none, menyembunyikan semua halaman secara default. Kemudian baris 43 dot page active display block, menampilkan hanya halaman yang berkelas. Active dot kombinasi baris 42 sampai 43 inilah mesin perpindahan halaman. Selanjutnya kartu autentikasi input dan juga tombol pada baris 48 sampai 134. Itu baris yang pertama 48 sampai 53 dot outwrap memakai display grid dengan place item center untuk memusatkan kartu login secara horizontal dan juga vertikal. Kemudian baris 53 sampai 63 dot outcard, kartu dengan lebar maksimum 420 px, latar putih, sudut membulat, bayangan dan juga overflow hidden agar sudut isi ikut membulat. Kemudian baris 66 sampai 71 dot brand, kepala kartu berwarna hijau position relatif, menyiapkan acuan untuk elemen dekoratif berikutnya. Kemudian baris 72 sampai 77 dot brand after adalah pseudo elemen garis kuningan dekoratif di bawah kepala kartu dibuat dengan linear gradient. Kemudian baris 97 sampai 105 gaya input dan juga select, lebar penuh, padding nyaman, border tipis dan juga transition agar perubahan tampak halus. Kemudian baris 106 sampai 110 keadaan fokus, saat input diklik muncul cincin bayangan hijau, yaitu umpan balik visual bagi pengguna. Kemudian baris 112 sampai 128 yaitu kelompok gaya tombol dot button dot btn agar memakai flex agar isi tombol terpusat beserta variannya. Button primary hijau aksi utama, button ghost transparan, button danger merah dan juga hapus, button edit dan button SM ukuran kecil. Setiap varian punya keadaan hover. Kemudian kita masuk pada yang berikut yaitu kotak pesan baris 137 sampai 140. Yang pertama pada baris 137.msg kotak pesan secara default display none tersembunyi. Kemudian baris 138.msg show ditampilkan ketika JavaScript menambahkan kelas show. Kemudian baris 139 sampai 140.msg.error itu merah dan juga .msg.ok hijau menentukan warna pesan sesuai jenisnya. Kelas ini juga ditambahkan oleh JavaScript. Ya, selanjutnya bagian dashboard, tabel dan juga responsivitas, yaitu pada baris 147 sampai 234. Yang pertama pada baris 147 sampai 153 yaitu header.topbar display flex dengan justify content space between, mendorong logo ke kiri dan tombol ke kanan, position sticky top 0, membuatnya menempel di atas saat menggulir. Kemudian baris 167 container memusatkan konten margin
0 auto, dan membatasi lebarnya. Kemudian pada baris 170 dot start grid 3 kolom sama lebar, repeat 3 1 FR untuk 3 kartu ringkasan. Kemudian pada baris 178 sampai 189 dot panel adalah turunannya menata kartu, panel, formulir, dan juga tabel beserta kepala panelnya. Kemudian pada baris 192 dot from grid 2 kolom untuk menata input formulir secara rapi. Kemudian pada baris 210 sampai 217 gaya tabel with 100%, model collapse, garis tunggal, judul kolom, huruf kapital, dan tiba di tier hover menyorot baris saat kursor melintas. Kemudian pada baris 223 sampai 224 dot stock batch low mewarnai merah, angka stok yang menipis, dipicu oleh JavaScript ketika stok kurang dari atau sama dengan 2. Kemudian baris 230 sampai 234 add media max width 720 px, aturan responsif untuk layar sempit, grid formulir dan ringkasan menjadi satu kolom, serta teks masuk sebagai disembunyikan agar bila atas tidak sesak. Halo semua, perkenalkan nama saya Jonathan Gutalawala. Pada kali ini saya akan menjelaskan pada bagian dari JavaScript-nya sendiri, yang dimana kita akan mulai dari yang paling pertama dari baris 16 sampai ke 18. Pada baris 16 sampai 18 itu berisi tentang user, yang dimana area berisi objek akun, yang dimana satu akun contohnya sebagai admin itu disediakan agar bisa login untuk dicoba. Berikutnya pada baris yang ke-21 dan 25 itu tuh ada books, yang mana ini adalah area of object. Jadi di mana ini adalah basis data versi dari JavaScript itu sendiri, sehingga tiap objek bukan memiliki properti seperti ID, kode judul, atau pengarang, penerbit tahun, kategori, dan stok. Pada baris yang ke-28 yaitu next ID 4, yaitu adalah penghitung ID berikutnya agar setiap buku dapat memiliki ID yang unik, yang mana data awal memakai ID 1 sampai 3. Masuk kepada baris 31 yang berisi editing ID yang sama dengan 0, yang berarti sebagai penanda status. 0 sendiri berarti itu mode tambah, jadi sehingga kalau ada isi berarti itu mode edit. Masuk ke baris 34, current structure sama dengan 0. Penyimpan ini adalah untuk menyimpan username yang sedang login, belum ada di awal. Berikutnya, masuk kepada navigasi halaman pesan baris yang dimulai dari baris 41 hingga 56. Pada baris 41 itu mendefinisikan sebagai show page yang menerima parameter page ID atau ID halaman tujuan. Pada page 42 sampai 44, query sektor all page itu mengambil semua halaman, lalu for each menghapus kelas aktif dari masing-masing sehingga akan menyembunyikan semuanya. Masuk ke baris 45, menambahkan kelas aktif yang hanya akan ada pada tujuan sehingga ia ditampil. Masuk ke baris 49 sampai 53, itu akan menunjukkan pesan, yaitu show message. Jadi ini akan mengambil kotak berdasarkan box ID dan mengisi teksnya dengan teks konten. Lalu akan menetapkan kelas dengan message show plus type agar terlihat dengan warna sesuai jenis, misalnya error atau OK. Pada baris 54 dan 56, clear MSG atau clear message itu menyembunyikan kembali kotak pesan yang mengembalikan kelasnya menjadi message saja. Pada baris yang ke-63 sampai 94 yaitu register adalah isi yang pertama dari 64 sampai 66 yang mengambil nilai 3 input yaitu value, membaca nilai isi input yaitu trim, sehingga membuang spasi di ujung sehingga bisa dipakai pada username. Pada baris 69 sampai 71 berisi validasi 1. Bila salah satu kolom kosong tampilkan error dan return atau menghentikan fungsi. Jika pada baris 72 sampai 74 itu adalah validasi 2. Password harus minimal 6 karakter atau p.len harus kurang dari 6. p-length kurang dari 6. Pada baris 75 sampai 77, validasi 3 itu password dan konfirmasinya harus sama. Yang mana berikutnya adalah baris 79 users .sum yaitu memeriksa apakah sudah username yang sama atau menghasilkan true or yang akan menghasilkan true or false. Pada baris 80 sampai 82 username sudah ada, itu tolak pendaftaran,
Jika user push menambahkan objek baru ke array, inilah proses membuat akun pada baris 85. Pada baris 88-93 akan mengosongkan formulir sehingga akan pindah ke halaman login dan menampilkan pesan sukses. Berikutnya pada login dan logout dari baris 97 sampai 134. Baris 98 sampai 99 sendiri membahas tentang username dan password yang diketik pada form login. 101 sampai 103 itu validasi kedua kolom wajib diisi. 106 sampai 108 itu mencari akun yang username dan passwordnya cocok, sehingga akan mengembalikan objek akun atau undefined. Pada baris yang ke-110 sampai 112, if akun bila tidak ditemukan akan tampilkan error atau hentikan. Pada baris yang ke-115, login akan berhasil, simpan username ke current user. Baris 116 sendiri tampilkan nama pengguna pada bilah atas dengan mengisi elemen current user. Pada 119 sampai 125 akan membersihkan input, pindah ke dashboard, lalu panggil renderbox untuk menampilkan data buku. Pada baris 129-134 itu handle logout, yang dimana akan mengosongkan current user sehingga preset formulir kembali ke halaman login dan tampilkan pesan keluar. Kita masuk pada materi yang berikutnya, yaitu read atau menggunakan fungsi renderbox. Itu ada pada baris 141 sampai 184. Nah, kita masuk pada baris 142 dulu. 142 ini fungsinya untuk tabel sebagai tempat taruh baris data. Nah, itu tuh mengambil elemen dari tbody. Tbody itu tabel badinya. Nah, selanjutnya 143 itu mengambil kata kunci pencarian yang diubah ke huruf kecil pakai fungsi to lowercase agar pencarian tidak peka huruf besar atau kecil. Nah, selanjutnya baris 146 sampai 150 yaitu books.filter sebagai fungsinya itu untuk menyaring buku yang judul, pengarang atau kodenya mengandung kata kunci. Jadi kayak itu untuk memfilter untuk mencari buku dan lain-lain. Nah, itu pakai books.filter ini. Jadi kata kuncinya itu dalam kurungnya itu ada includes sehingga menghasilkan array data yang berisi hasil yang cocok. Selanjutnya 153 ini untuk memanggil update states. Nah, update state ini untuk menyegarkan angka ringkasan. Selanjutnya kita masuk pada 156 sampai 159. Ketika hasil kosong akan tertulis data.length 3 kali sama dengan 0. Nah, ini tampilkan satu baris pesan belum ada data, lalu hentikan fungsi. Nah, itu ketika data masih kosong. Nah, kita lanjut pada 163. Itu menyiapkan variabel HTML atau string kosong untuk menampung rangkaian baris tabel. Selanjutnya 164 sampai 165, data.forEach itu untuk mengulang tiap buku. Jadi baris 165 ini menentukan kelas low itu bila stok buku kurang dari sama dengan 2 memakai operator ternary. Nah, kita lanjut pada 166, baris 166 sampai 181 itu untuk menyusun baris atau dengan fungsi tr. Nah, baris ini berisi sel-sel data. Nah, nilai teks dibungkus oleh fungsi escape HTML demi keamanan. Terus selanjutnya itu 2 tombol edit dan hapus menyisipkan b.id agar tahu buku mana yang akan dituju. Terakhir kita masuk pada baris 183. Kita memiliki fungsi tbody.innerHTML sama dengan HTML. Itu untuk memasukkan seluruh baris ke dalam tabel sekaligus. Jadi tabel kini menampilkan data yang terbaru. Selanjutnya kita masuk pada create and update. Kita menggunakan fungsi handle save books dari baris 189 sampai 235. Pada baris 190 sampai 196, kita mengambil nilai ke-7 kolom formulir ke dalam tabel. Dari baris 199 sampai 202 itu validasi wajib isi. Jadi dalam baris ini harus ada isi. Jadi bila ada kolom yang kosong itu akan jadi error atau tampilkan untuk hentikan. Jadi bagian 199 sampai 202 ini harus diisi, teman-teman. Nah, kita masuk pada baris 204 sampai 205. Itu per se int integer. Jadi itu untuk mengubah teks tahun dan stok menjadi bilangan bulat basis desimal atau nilai input yang selalu bertipe teks. Nah, selanjutnya kita masuk pada baris 208 sampai 210. Itu adalah validasi tahun. Validasi tahun ini untuk memeriksa apakah bukan angka lalu batasi rentang.
dari misalnya 1900 sampai 2100 itu untuk kita memvalidasi tahun. Selanjutnya kita masuk pada cabang create, itu di baris 215 sampai 222. Nah, bila editing ID itu null, maka book push itu untuk menambah buku dengan ID next ID plus plus. Jadi ketika kita mau meng-create, bila editing ID sama dengan null, maka kita bisa pakai book push dengan ID next ID plus plus itu. Jadi book push itu untuk menambahkan buku baru, dan ID next plus plus itu untuk memakai nilai untuk menaikkannya. Selanjutnya kita masuk pada cabang update. Setelah cabang create itu dari baris 223 sampai 230 untuk cabang update. Nah, cabang update ini untuk mengedit. Jadi cari buku dengan find berdasarkan editing ID, lalu perbarui setiap propertinya. Jadi ketika kita sudah tambah dan kita mau mengedit properti data yang kita mau tambah, itu kita bisa pakai dari baris 223 ini sampai 230 berdasarkan cabang update. Selanjutnya yang terakhir baris 233 sampai 234. Nah, setelah tersimpan itu menggunakan fungsi reset from dalam kurung true itu untuk mengosongkan formulir demi mempertahankan pesan sukses. Nah, lalu abis itu kita pakai fungsi render books untuk menggambar ulang tabel. Selanjutnya kita akan masuk pada edit dan delete dari baris 238 sampai 279. Nah, pada baris 239 sampai 240 itu mencakup fungsi edit book. Jadi itu untuk cari buku berdasarkan ID. Bila ID-nya tidak ada atau bukunya tidak tersedia, maka programnya terhentikan. Nah, setelah itu kita masuk pada baris 224, yaitu setel atau dengan fungsi editing ID sama dengan ID. Nah, ini untuk mengaktifkan mode edit yang nanti dibaca oleh handle save book. Setelah itu kita masuk pada 244 sampai 251. Ini untuk mengisi setiap kolom formulir dengan data buku terpilih sehingga siap disunting. Lalu selanjutnya 254 sampai 255 itu untuk ubah judul panel menjadi edit buku dan teks tombol menjadi perbarui buku sebagai penanda visual mode edit. Setelah itu kita masuk pada baris 259, itu kita masuk pada fungsi window scroll to. Itu untuk mengulir halus ke atas agar format terlihat. Selanjutnya kita akan masuk pada baris 263 sampai 265, itu untuk deleted book. Jadi untuk delete book itu untuk cari buku, bila tidak ada hentikan. Lalu selanjutnya kita masuk pada baris 268 sampai 269. Itu untuk mengkonfirmasi dialog. Jadi itu confirm, itu menampilkan dialog konfirmasi bila pengguna membatalkan, fungsi akan berhenti. Selanjutnya baris 272 yaitu books filter. Tanda panah b.id, tanda seru sama dengan ID. Nah, itu untuk membentuk array baru tanpa buku yang dihapus. Jadi itu kayak untuk memfilter buku, bikin array baru di luar buku yang sudah dihapus. Inilah proses penghapusan data. Selanjutnya kita masuk pada 275. Jadi bila buku yang dihapus sedang diedit, itu formulir direset agar konsisten. Jadi ketika buku yang dihapus itu diedit, itu formulir harus direset biar konsisten. Nah, selanjutnya habis itu 277 sampai 278 itu untuk gambar ulang tabel dan tampilkan pesan berhasil dihapus. Oke, kita masuk pada bagian yang terakhir yaitu reset form, update stats, escape HTML, dan enter. Nah, ini pada baris 282 sampai 328. Jadi pada baris 282 sampai 283 itu pakai fungsi reset form untuk menerima parameter operasional dari keep message atau keep MSG. Nah, itu baris 283 mengembalikan status ke mode tambah atau editing ID sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk pada baris 284 sampai 291, itu untuk mengosongkan seluruh formulir satu persatu. Lalu selanjutnya pada baris 292 sampai 293 mengembalikan judul panel dan tombol teks ke dalam keadaan tambah. Setelah itu kita masuk pada baris 294, itu ada memiliki fungsi seperti if, keep message, clear message, from MSG, from message. Nah, itu pesan hanya dihapus bila keep MSG tidak bernilai true. Jadi inilah cara mempertahankan pesan sukses setelah menyimpan. Selanjutnya kita masuk pada 302 baris 302 sampai 303 yaitu update states, book reduce.
Jadi menjumlahkan seluruh stok menjadi total stok yang nilai awalnya yaitu 0. Selanjutnya kita masuk pada baris 304 sampai 307. Itu untuk mengumpulkan kategori unik, menelusuri tiap buku, menambahkan kategori ke dalam kategori unik hanya jika belum ada indeks 0F sama dengan minus 1. Selanjutnya kita masuk pada baris 308 sampai 310. 308 sampai 310. Itu baris itu menampilkan 3 angka ringkasan yaitu jumlah judul atau books length, total stock dan juga jumlah kategori unik. Setelah itu kita masuk pada baris 314 sampai 321 itu untuk escape HTML, teman-teman. Jadi escape HTML itu mengubah karakter and lebih dari kurang dari tanda petik itu menjadi entitas HTML yang aman untuk mencegah kerusakan tampilan dan serangan XSS bila data mengandung tag. Baris yang terakhir dari 324 sampai 328 itu pendengar peristiwa keyboard global. Jadi bila tombol enter ditekan saat halaman login aktif otomatis memanggil hand login. Nah, itu merupakan suatu kemudahan bagi pengguna. Jadi kita masuk pada penutup atau ringkasannya. Jadi seluruh baris pada ketiga berkas telah dijelaskan menurut fungsinya. Secara garis besar, indeks HTML menyediakan kerangka dan titik pegangan yaitu ID serta pemicu aksi yaitu on click, teman-teman. Dan style.css untuk mengatur seluruh tampilan melalui kelas dan variabel warna. Sedangkan script.js atau JavaScript ini menjalankan logika autentikasi dan CRUD dengan memanipulasi data pada array dan memperbarui tampilan. Ketiganya terhubung melalui atribut ID yaitu nama kelas dan pemanggilan fungsi. Sekian dari video presentasi kami. Bila ada salah ucap, salah kata, ataupun materi yang keliru, mohon dimaafkan. Dan semoga kami mendapatkan nilai yang sebagus-bagusnya berdasarkan apa yang sudah kami sampaikan. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih sudah menonton.